Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tapak kaki yang berdarah karena menyusuri Dolorosa. Tangan terlentang dengan paku yang menancap. Tubuh terkulai lemas. Menetes peluh dan darah karena cambuk yang mendera. Pada salib yang terpancang di Golgota, mahkota duri melingkar di kepala, bertabur ludah hinaan dan tawa ejek. Sudah selesai. Dari salibmu, Engkau memanggil kami untuk datang bertelut. Dengan deritamu, Engkau memanggil kami untuk melihat kasih-Mu yang mulia. Dengan darah-Mu, Engkau memanggil kami untuk menerima tebusan dosa. Kami datang bertelut. Kami datang menyambut kasih-Mu. Kami datang memuliakan anugerah tebusan dari-Mu. Berturut dan sedih.
Ya Tuhan Yesus, di depan salib-Mu dan di hadapan kami datang dengan pengakuan bahwa kami sesungguhnya tidak layak menerima pengorbanan-Mu. Kami sadar karena dosa-dosa kamilah Engkau menderita sengsara sampai mati. Seharusnya kamilah yang patut dihukum. Namun Engkau yang menanggungnya sebagai ganti atas dosa kami. Dengan bilur-bilur-Mu, dengan salib-Mu, dengan kematian-Mu, Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, di depan salib-Mu dan di hadapan-Mu, ampunilah kami, karena hidup kami sering tidak mencerminkan rasa syukur atas pengorbanan. Dengan sabda-Mu, Engkau memberi kedamaian kepada kami. Namun dengan mulut kami mencabut kedamaian sesama kami. Dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau memulihkan kehidupan kami. Namun dengan tindakan kami hancurkan kehidupan sesama kami. Aduh.
Ya Tuhan Yesus, di depan salib-Mu dan di hadapan-Mu, kini kami menyerahkan hidup kami, agar hidup kami Engkau sucikan dan Engkau layakkan. Tolonglah kami, agar kami dapat menghayati aniaya dan cela yang Engkau alami, agar kami dapat meninggalkan dosa-dosa kami. Ya Tuhan Yesus, di depan salib-Mu dan di hadapan-Mu, kami mensyukuri kasih pengorbanan-Mu. Kami mensyukuri curahan darah-Mu, darah yang begitu agung, darah yang begitu berharga, darah yang membasuh dosa kami. Kini kami memohon Engkau menolong kami, agar kami tidak mensia-siakan pengorbanan-Mu. Kami menata kehidupan kami menjalani kehidupan kami seperti yang Engkau ingini. Kami memohon agar bukan apa yang kami ingini, tetapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ku
Tolonglah kami agar kami mengerti apa yang Kau ingini. Tolonglah kami agar kami menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu sebagai ucapan syukur kami atas anugerah-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar sabda-Mu memberikan pengharapan bahwa kami sebagai murid-murid Tuhan dapat menjalani kehidupan di dalam kehidupan yang baru. Jadilah padaku seperti di dalam Tuhan Yesus kami siap menerima sabda. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam ibadah Jumat Agung sore hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-37. Injil Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan ayat 37 yang demikian. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku."
Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga garang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mengadakan ibadah Jumat Agung. Seluruh gereja di dunia ini, di bumi ini, mengadakan ibadah Jumat Agung. Kenapa dikatakan Jumat Agung? Padahal peristiwa kematian Yesus adalah peristiwa kematian yang sangat-sangat tragis. Diawali dengan kesengsaraan, penderitaan yang dialami dan berakhir dengan kematian disalib di atas bukit Golgota. Kenapa dikatakan agung? Kenapa bukan dikatakan Jumat kelabu, Jumat berduka, Jumat meratap? Kenapa agung? Kenapa kata Jumat Agung ini hanya disematkan pada peristiwa kematian Yesus? Bukankah di dunia ini banyak peristiwa-peristiwa kematian tragis pula yang dialami oleh tokoh-tokoh besar,
oleh tokoh-tokoh bersejarah di dunia ini. Ada yang mengalami kematian tragis karena membela bangsanya, heroik. Ada yang mengalami kematian tragis karena memperjuangkan kemanusiaan. Ada yang mengalami kematian tragis karena menjaga kesalehan hidupnya. Dan masih banyak lainnya. Kenapa mereka kematiannya tidak dirayakan sebagai kematian yang agung? Kenapa kematian Yesus yang sangat-sangat tragis justru dirayakan sebagai sebuah peristiwa agung? Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku, peristiwa kematian Yesus memang sangat-sangatlah unik, berbeda dengan kematian yang lain. Mengandung misteri yang sampai saat ini tidak terpecahkan. Satu-satunya tokoh di dunia ini yang sampai detik ini masih terus menjadi perbincangan tentang kematiannya, yaitu Yesus. Selain itu yang paling penting adalah makna. Pengaruh kematian Yesus itu berbeda dengan kematian yang lain. Berbeda dengan kematian tokoh-tokoh sejarah, bahkan berbeda dengan kematian nabi, rasul-rasul, termasuk orang-orang yang ternama di dunia manapun. Kalau saya tadi mengatakan kematian Yesus berbeda dengan kematian nabi, ya, kematian Musa sebagai nabi besar tidak menarik, karena matinya hanya di Gunung Nebo, dan kematiannya tidak tragis, dan kalau sampai saat ini pun tidak jelas posisi makamnya pun tidak masalah. Rasul-rasul juga begitu, hampir semua rasul mengalami kematian yang tragis pula, tapi kematian Yesus agung. Karena kisah kematiannya membawa pengaruh besar, memberi makna yang baru. Kematian Yesus membawa perubahan tentang pemahaman iman, membawa perubahan secara transformatif atau perubahan yang sangat-sangat mendasar bagi hidup manusia. Mari kita renungkan yang pertama, perubahan pemahaman iman teologis. Di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dikatakan adalah melalui oleh darah Yesus. Kalimat ini menjadi sangat penting dalam iman Kristen ketika berbicara tentang hakikat keselamatan. Artinya mendasarkan pada surat Ibrani tadi, tanpa darah Yesus manusia tidak mungkin masuk ke dalam tempat kudus, tempat di mana Allah bertahta. Tanpa pencurahan darah Yesus, semua orang akan tetap hidup di bawah penghambaan dosa. Tanpa pencurahan darah Yesus, semua manusia akan tetap menerima hukuman karena murka Allah. Kesimpulannya, tanpa kematian, tanpa darah Yesus, semua manusia tidak memperoleh keselamatan.
tidak memperoleh hidup kekal di hadapan Allah. Tanpa kematian Yesus, orang mungkin tetap dapat beragama. Orang tetap dapat memiliki formula keyakinan, dapat melakukan ritual-ritual ibadah, tetap memiliki pengajaran-ajaran hikmat, tetapi tanpa darah Kristus itu tidak berguna sama sekali. Kenapa? Haruskah menggunakan darah? Dan kenapa darah Yesus? Pertama, ketika bicara tentang darah, sejarah kehidupan manusia yang namanya darah menjadi sarana ritual keagamaan yang sangat penting. Karena darah, di dalam darah itulah ada kehidupan. Makhluk hidup apapun, kalau kehilangan darah, hidup apa enggak? Enggak. Suplai darah berkurang pun lama-lama akan mengalami kematian. Artinya kembali bahwa darah ini adalah kehidupan. Tanpa darah berarti kematian. Nah, ketika kemudian dalam sejarah peradaban manusia, orang menggunakan darah karena di sana mengandung makna teologi bahwa di sana ada kehidupan. Ketika menggunakan penumpahan darah, memohon kepada yang ilahi apapun itu, karena mereka memohon ada kehidupan, ada curahan kehidupan. Nah, secara khusus sejarah bangsa Israel, penebusan dosa selalu menggunakan darah hewan. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Imamat pasal 7 ayat 1 sampai 2. Bahwa untuk menebus dosa harus dengan penumpahan darah. Dan darah itu harus disiramkan pada mezbah di sekelilingnya. Dan disitulah ada penghayatan bahwa seiring dengan darah yang tercurah, di situ pula ada pembasuhan dosa. Ini tentang darah. Yang kedua, kenapa harus darah Yesus? Berbicara tentang seluruh sarana pengorbanan, adakah darah yang suci? Adakah darah yang sempurna? Adakah darah yang tak bercacat? Adakah darah yang tidak bernoda? Tidak ada. Oleh karena itulah Allah sendiri yang empunya kekudusan hadir ke dunia. Allah menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia, bukan manusia yang dituhankan lah Yesus itu. Yesus itu bukan manusia yang dituhankan. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ini yang kemudian menjadi esensi dasar berbicara tentang iman Kristen. Ketika Allah datang ke dunia, Dia yang kudus datang ke dunia untuk berkorban dengan darahnya yang kudus. Ini adalah murni rencana Allah. Dan ketika sampai pada akhirnya peristiwa kematian di Golgota, konsep teologi, konsep iman bahwa manusia yang berperan untuk mewujudkan rencana Allah itu salah. Karena seluruh rencana karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah, semuanya murni inisiatif Allah, dilakukan oleh Allah. Tidak ada unsur kemampuan manusia. Mengingatkan kita,
apapun yang kita lakukan termasuk pelayanan-pelayanan di gereja itu kalau ada yang mengatakan karena aku, karena kami, oh salah besar. Semuanya karena Allah. Memang dalam peristiwa kematian tragis yang dialami oleh Yesus, kesannya ada pihak-pihak yang membuat semuanya berhasil. Pertama siapa? Yudas dulu yang mengkhianati. Yang kedua, imam-imam. Imam-imam inilah yang kemudian menjadi salah satu pihak paling vital membawa Yesus ke Golgota. Mereka bisa mengatakan, ya yes, berhasil. Kita berhasil memberikan kegagalan kepada orang yang bernama Yesus. Pilatus juga mungkin akan mengatakan berhasil. Tidak juga. Dalam sabda tadi justru dikatakan bagaimana orang-orang Yahudi itu yang memiliki intrik untuk menyalibkan Yesus. Tetapi dari semula justru Allah yang memang sudah merencanakan. Kelihatannya aneh kan? Tetapi ini menarik. Tuhan itu kalau mau menolong itu bisa dengan berbagai cara termasuk menggunakan orang jahat untuk menolong kita. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Yudas dipakai oleh Allah untuk mewujudkan rencananya. Ini konsep dasarnya di sini. Keselamatan kita karena benar-benar Allah yang bekerja, yang melakukannya. Ini yang pertama, ketika kita bicara tentang kematian Kristus membawa satu perubahan dan makna teologis. Sampai detik ini kita akan menyadari bahwa tanpa Yesus kita tidak akan pernah bisa selamat. Seperti pujian menjelang masuk firman tadi. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas perak. Tetapi dengan darah yang mahal. Di dalam Mazmur dikatakan bahwa nyawa kita ini mahal. Sehingga kalau mau membayar, menebusnya juga harus dengan hal yang mahal. Siapa yang mau Bapak Ibu mati saat ini tetapi diganti dengan uang? Tak tuku nyawamu. Kamu mati. Tidak ada yang mau. Kalau ada yang mau seberapapun pasti dengan motif. Karena wis kepepet, butuh bayar utang, karena untuk masa depan anaknya dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya nyawa kita begitu mahal. Oleh karena itulah kita diajak untuk merenungkan bahwa kematian Yesus di atas salib ini menjadi peristiwa yang agung. Karena tujuan Allah untuk menyelamatkan manusia. Allah hadir ke dunia bukan untuk mencari popularitas. Allah hadir ke dunia di dalam Yesus bukan untuk mencari puji-pujian. Dia bukan bernafsu untuk menjadi seorang leader, pemimpin yang karismatik, memiliki banyak pengikut massa, sehingga dia akan berlaku berbagai macam cara supaya orang banyak mengikuti dia. Tidak. Tapi dia datang ke dunia, dia menuju ke salib, dan dia menjemput kematian. Fokus pada satu tujuan, yaitu menyelamatkan kita manusia. Inilah yang patut disyukuri, bahwa kematian Kristus memberikan makna iman, makna teologi yang baru dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, kematian Kristus di atas kayu salib memberikan perubahan terhadap arah perjalanan manusia yang transformatif atau yang mendasar. Kalau kita bicara tentang kematian Yesus,
ada banyak hal yang dapat kita renungkan melalui sabda tadi. Yang pertama adalah bagaimana ketika orang-orang yang tidak mau menghayati bahwa Yesus hadir untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi sebatas menempatkan Yesus sebagai penolong hidup duniawinya. Yang pertama adalah orang-orang yang dulu teriak-teriak, Hosana, terpujilah Dia. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia diarak bak raja, disambut bak raja. Tetapi ketika Yesus kemudian berada di hadapan Pilatus, orang-orang ini pula yang kemudian ikut serta meneriakkan, salibkan, salibkan. Ketika mereka memandang Yesus tidak bisa menolong dirinya, ketika Yesus sudah tidak bisa bermanfaat lagi bagi hidupnya, orang-orang inilah orang-orang yang kalau dalam bahasa Jawanya mencela-mencele, esok dele sore tempe. Orang-orang ini hanya punya konsep pongnak pongno, mumpung enak mumpung ono, parasitisme. Ketika Yesus kemudian memasuki Yerusalem dan ditangkap, mereka menolak ketika Yesus dijadikan sebagai raja. Oleh karena itulah ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala meminta kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi. Tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Loh, emangnya Yesus pernah mendeklarasikan sebagai aku raja orang Yahudi? Enggak pernah. Pilatus juga tahu itu. Makanya Pilatus kemudian berani menuliskan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Karena Pilatus melihat bagaimana peristiwa sejak Yesus masuk ke Yerusalem, diarak bak raja. Yang mengangkat Yesus sebagai raja siapa? Ya orang-orang Yahudi. Bukan Yesus yang menobatkan diri sebagai raja. Tetapi begitu sekarang Yesus sedang mengalami penderitaan, menghadapi kematiannya, mereka yang meralat, merevisi. Oh, itu bukan raja kami. Jangan tulis itu raja kami. Wong dia yang mengatakan. Berbeda dengan mereka yang mau menerima Yesus. Murid-murid Yesus, ibu Yesus yang terus setia mengikut Yesus. Dalam derita Yesus, mereka tidak pernah beranjak pergi. Mereka yang terus berada di seputaran salib Yesus. Memang mereka dalam kedukaan, secara manusiawi mereka mengalami kesedihan, jiwa mereka terpukul, tergoncang hebat melihat sosok Yesus yang berada di atas salib. Tapi mereka tetap setia. Dan kematian Yesus inilah yang kemudian sampai detik ini menjadi agung, karena orang-orang yang setia inilah yang mengalami transformasi kehidupan. Mereka yang menyaksikan derita Yesus, mereka tidak takut dengan derita yang harus mereka alami. Transformasi itulah yang dapat kita lihat, sehingga membuahkan pewartaan berita keselamatan sampai saat ini. Yang selanjutnya, kematian Yesus memberikan makna transformatif. Ketika Yesus menjelang kematiannya, Yesus melihat bahwa di sana ada ibunya. Para ibu, kalau punya anak kemudian anaknya panas, apa yang ibu-ibu lakukan? Pun giduh toh, napa malih pas Covid.
Gitu. Wingi anake sing terus tiba-tiba positif gitu, Iwan. Giduh to mesti. Apa ya iso turu ngleketer. Sidik-sidik mesti ngelilir. Gitu. Tidak bisa tenang. Apalagi ini ibunya Yesus melihat anaknya terpancang di salib. Mengalami situasi menjelang kematian. Gimana? Pupus harapan. Seandainya dia bisa menawar, pasti sejak melihat Yesus mulai ditangkap, pasti dia akan memberi diri, jangan anakku yang ditangkap, tapi aku saja. Tapi apa daya, tidak bisa apa-apa. Dan itulah yang membuat ibu Yesus pasti begitu sampai di depan salib Yesus. Dia begitu hancur dulu. Harapan sirna. Demikian juga saudara-saudaranya Yesus. Murid-murid Yesus. Melihat situasi itu, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibu. Salib bukan hanya memberikan pemulihan secara iman, relasi dengan Tuhan. Tetapi salib juga menjadi pemulih relasi dengan sesama. Di atas salib, meski mengalami derita, Yesus tidak egois, Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri, Yesus tidak kemudian mengutuk, Yesus tidak marah-marah, Yesus tidak mengucapkan kata-kata benci terhadap orang-orang termasuk keluarganya. Tapi justru di tengah deritanya, Yesus tetap menjadi pemulih relasi. Ini yang indah. Salib memulihkan pengharapan setiap orang yang remuk hatinya. Salib memulihkan harapan bagi setiap orang yang berbeban akan dosa-dosanya. Salib memberikan pengharapan kepada mereka yang sudah kehilangan arah hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah tahu bahwa karyanya telah selesai. Selesainya bukan karena ditentukan oleh manusia. Selesainya bukan ditentukan oleh mereka para tentara. Selesainya bukan ditentukan oleh imam-imam, oleh Pilatus, oleh tombak, oleh pedang. Tetapi selesainya karena ditentukan oleh waktu Allah yang memang selesai dalam melakukan karyanya. Dari peristiwa ini kita dapat melihat, kita dapat belajar bahwa sebagai orang-orang percaya, kita pun dipanggil untuk memiliki transformasi menjalani hidup ini dengan konsisten, dengan kesungguhan. Ketika kita sudah menerima tanggung jawab apapun di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan, di tengah-tengah masyarakat, kita harus belajar menuntaskan, selesai, dan selesainya pun dengan hasil yang sebagaimana dimandatkan. Mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang konsisten. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah jika tema Jumat Agung saat ini bahwa kematian Yesus itu menghidupkan dan mendamaikan, disinilah kita dapat melihat bagaimana kematian Yesus menghidupkan kita yang mati karena hukuman atas dosa-dosa kita. Bagaimana kematian Yesus di atas kayu salib menghidupkan pengharapan kita. Sebagaimana Yesus menghidupkan pengharapan ibunya, pengharapan murid-muridnya. Kematian Yesus di atas kayu salib menghidupkan spirit, semangat orang untuk terus berkarya. Sampai selesai, finish, tidak berhenti di tengah jalan.
Kematian Yesus di atas kayu salib mendamaikan setiap hati yang terluka, setiap hati yang berbeban berat, setiap hati yang remuk redam. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini merasa seakan-akan tidak lagi ada pengharapan kehidupan, datanglah kepada salib Yesus. Saat ini bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa terbeban, di pundak, dikuatkan dosa-dosa, datanglah kepada Yesus. Jangan keraskan hati, karena di bawah salib Yesus, di hadapan salib Yesus, di sana ada berkat kehidupan. Iringilah Yesus, pikulah salib saudara. Tuhan memberkati. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mensyukuri bahwa dengan kematian-Mu, dengan salib-Mu, dengan darah-Mu, Engkau membasuh dosa-dosa kami. Engkau memberikan pengampunan atas setiap kami. Terima kasih atas anugerah. Dan saat ini kami pun mensyukuri karena Engkau pun menyatakan kepedulian-Mu. Salib memberikan pengharapan kepada setiap kami yang saat ini berbeban berat, yang saat ini sedang memanggul beban-beban kehidupan, bahkan yang saat ini sedang memanggul beban-beban dosa. Engkau memberikan pengharapan, Engkau pun memberikan kehidupan, Engkau memberikan pendamaian atas setiap kami. Oleh karena itu ya Allah, biarlah Jumat Agung saat ini memberikan semangat kepada kami untuk juga mewartakan, menjadi pemulih kehidupan, memberi kedamaian
kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang Maha Baik, kami pun memohon berkat-Mu agar Jumat Agung saat ini memberikan transformasi kepada hidup kami, perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagai ucapan syukur kami atas pengorbanan Tuhan, saat ini kami pun memohon berkat untuk setiap orang yang saat ini membawa doa-doa pribadinya. Mari kiranya Tuhan berkenan menengok setiap lubuk hati yang berseru kepadamu. Mereka datang di hadapan salib-Mu, mereka datang di hadapan-Mu memohon berkat khusus di hari yang istimewa ini, di hari di mana Engkau mencurahkan anugerah terbesar. Salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau hidup bersama-Mu Tuhan. Yang menjadi keraguan kami, ini juga yang menjadi kesanggupan kami. Kami tidak ingin mensia-siakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami saat ini ingin melepaskan setiap beban, setiap dosa-dosa kami. Kami ingin mengiring Tuhan, kami ingin mengikut Tuhan. Kami akan memikul salib yang Tuhan percayakan kepada salib. Dan melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang yang menerima damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah Jumat Agung ini. Kami memohon berkat penyertaan, persembahan yang kami haturkan Tuhan berkenan menerima. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tersalib menolong hidup kami. Kami berdoa. Amin. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah dasar bagi kita untuk bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus dalam peristiwa Jumat Agung saat ini. Kita berpersembahan. Terima kasih Tuhan.
Mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dulu, Yesus dihukum mati, wafat dan tergantung pada salib. Seakan tak ada lagi tempat berpijak di bumi. Dia tergantung antara langit dan bumi. Yesus disalib karena manusia menolaknya. Ia tergantung tak berdaya. Kini, Yesus akan masih juga dihukum mati, wafat dan tergantung pada salib. Dosa-dosa dunia telah kembali membunuh putra Allah, dan dosa-dosa itu masih membunuh anak-anak Allah yang lain. Penderitaan Yesus berlangsung terus dalam penderitaan manusia. Mari kita turut berjuang agar kematian Sang Mesias, Yesus Kristus, menghadirkan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Kiranya ketaatan Yesus Kristus yang memulihkan kehidupan dan yang mendamaikan, memberikan kepada saudara teladan untuk menjalani hidup sebagai orang Kristen yang memulihkan kehidupan dan mendamaikan sesama. Kini bawalah berkat-Nya. Dalam nama Allah pencipta semesta, Kristus Yesus Sang Perjanjian Baru, dan Roh Kudus pembuka mata dan hatimu, memampukan saudara menjadi pemulih kehidupan dan mendamaikan. Amin. Bon.